Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdoni Boyong di channel YouTube Hamdoni Boyong. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Pada video kali ini kita akan coba membahas berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, banyaknya permintaan dan pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan bagaimana proses setelah barang yang dibeli sampai, bagaimana perlakuan dan perawatannya. Oke, kita lanjut proses unboxing ya, yang sering dikenal dengan unboxing. Yang pertama, pastikan dulu barang yang datang atas nama kita. Di sini ada alamat dan pastikan ini atas nama kita. Setelah betul-betul barang atas nama kita lakukan pembukaan packing. Setelah packing kita buka, kita cek kondisi bahan yang kita beli secara online. Apakah yang pertama, betulkah ini barang kita? Nah, ketika betul, kita cek kondisi keseluruhan dari atas sampai bawah, apakah ada cacat atau kerusakan. Nah, ketika barang aman sesuai dengan permintaan, kita dapat memotonya dan mengkonfirmasi ke pedagang bahwa barang telah sampai dengan kondisi aman. Setelah bahan sampai dan kita konfirmasi, kita dapat memberikan perlakuan kepada bahan yang sudah kita beli. Langkah pertama, kita melakukan pembilasan. Karena barang stres dalam perjalanan panjang dan divakum dalam plastik, diberi air, kemungkinan ada lendir-lendir, ada luka-luka bekas, baik itu luka benturan, luka gesekan atau luka himpitan, dicek keseluruhannya. Nah, ketika tidak terjadi permasalahan, bahan bisa kita bilas. Nah, tujuan pembilasan di sini agar tidak ada lendir-lendir dan pengecekan secara keseluruhan, tidak ada luka dan mengembalikan kesegaran setelah stres perjalanan jauh. Nah, setelah pengecekan kita lakukan dan kondisi barang kita cek, ketika kondisinya aman dan memungkinkan kita untuk memberikan perlakuan, kita dapat memberi perlakuan seperti barang ini saya akan set awal untuk saya program, dan kebetulan barang ini tinggi, di sini dapat gerak dan dapat pengecilan, tetapi saya menginginkannya dia dipotong pendek, dan ini bahan ada yang terbuang dan tersisa. Ini rencananya akan saya cangkok untuk perbanyakan. Nah, ketika barang kita temui dalam keadaan stres atau bermasalah pada akar atau pada batang, ada lecet, ada luka, terus ada mungkin pembusukan di ujung-ujung akar, sebaiknya kita dapat melakukan pembersihan luka baik pada
akar dan pada batang. Setelah luka dibersihkan, sebaiknya langsung ditanam. Jadi ketika kita temui bahan dalam kondisi stres, luka atau ada pembusukan, kita tidak dapat melakukan set awal. Sebaiknya kita lakukan pemulihan dulu agar jaringan yang ada baik di bawah dan di atas pulih dulu dari luka-luka dan pembusukan yang terjadi. Nah, ketika bahan kondisinya bagus, sehat, kita dapat lakukan set awal seperti pada bahan yang saya pegang ini. Nah, pada proses set awal sebaiknya kita alas agar tidak terjadi benturan-benturan yang keras, agar tidak melukai pada bagian akar yang kita pakai dan tidak menjadi luka memar yang akan dapat mengakibatkan pembusukan. Oke, set awal udah selesai kita lakukan, dimana ada pemotongan pada akar-akar utama. Di sini kebetulan ada beberapa akar utama yang dapat kita pakai. Nah, kebetulan ini ada beberapa yang agak panjang dapat kita pakai. Nanti akan diteruskan oleh akar lateral, dipecah. Nah, di sini juga kita lukai. Nah, ada beberapa titik yang kosong. Di sini kita lakukan pemahatan untuk menumbuhkan agar utama agar full ya, penuh, dapat berisi dengan baik. Oke, setelah semuanya set awal selesai, kita bersihkan dari serpih-serpihan pemahatan dan penggergajian yang terjadi agar tidak terjadi pembusukan. Kita bilas. Setelah bahan bersih dari serpihan dan bram yang ada, kita angin-anginkan selama 3-4 jam agar getah yang keluar dari bekas-bekas pemahatan dan pemotongan dapat mengering dengan baik. Nah, setelah getah dan dari hasil pemotongan dan pemahatan kering dengan baik, kita lakukan perendaman selama 1 malam. Di sini kita dapat menambahkan larutan B1 yang ada dijual di pasaran. Agar bahan yang kita miliki dapat
kembali fresh, kembali segar dengan asupan B1 selama semalam, dan juga dapat dicampur dengan perangsang akar yang berbentuk cairan, berbentuk seperti root up atau growth up. Nah, kita rendam selama 1 malam, keesokan harinya kita bisa melakukan penanaman. Setelah dilakukan perendaman dengan B1 dan perangsang akar cair, atau tidak ada perangsang akar cair, kita dapat memberikan sebelum bahan ditanam, kita dapat memberikan perangsang akar dalam bentuk bubuk yang kita oles di setiap luka yang kita harapkan akan tumbuh akar. Oke, setelah pemberian perangsang akar dalam bentuk bubuk kita selesai berikan, kita dapat angin-anginkan dulu agar dapat meresap dengan baik, dan kita dapat melanjutkan pekerjaan dengan mempersiapkan media tanam. Di sini media tanam yang tersedia, yang saya sediakan di sini ada pasir kali, dan usahakan ini udah dalam keadaan steril, bersih dari kotoran-kotoran seperti kucing dan anjing, dan tanah hitam kebun yang juga steril, bukan tanah hitam bekas bakaran karena dapat mengakibatkan jamur. Tanah hitam bakaran kita tidak tahu unsur apa yang terdapat di dalamnya, kemungkinan ada minyak, ada garam, ada sabun, sampo yang dapat mengakibatkan busuk akar nantinya. Oke, kita aduk. Setelah media tanam teraduk dengan baik dengan perbandingan satu tanah hitam dan 4 pasir sungai atau kali, kita dapat melakukan penanaman. Di sini tujuan pemakaian pasir kali agar poros dan tanah hitam dapat menahan unsur hara dan air yang kita berikan saat penyiraman dan pemupukan. Kita udah menyediakan wadah, dan pastikan sanitasinya dapat berfungsi dengan baik, tidak ada yang tersumbat. Media tanam kita masukkan di sepertiga wadah. Setelah itu bahan yang udah kita set awal dan direndam selama 1 malam dengan larutan B1 atau perangsang akar, atau diberi perangsang akar yang berbentuk bubuk, kita masukkan ke wadah dan kita timbun kembali 2/3-nya.
kita lanjut setelah penanaman, setelah proses semuanya dari pembukaan, packing atau bungkus atau unboxing ya, kita set awal ketika kondisi bahan memungkinkan untuk di set awal dan direndam dengan cairan B1 plus perangsang akar. Kita lakukan penanaman dengan media tanam pasir sungai plus tanah hitam dengan perbandingan 4:1. Setelah semua proses kita lakukan, bahan kita letakkan di posisi yang teduh, yang ternaungi, tidak terkena sinar matahari langsung. Dan proses ini bisa berlanjut selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan, kondisi bahan akan seperti ini. Nah, setelah 1 bulan, daun udah tumbuh dengan baik, batang tunas sudah tumbuh dengan baik, akar juga udah mulai bekerja. Bagusnya kita lakukan pemupukan. Di awal kita dapat melakukan pemupukan dengan pupuk organik. Nah, setelah sebulan dapat tumbuh dengan baik, kita dapat adaptasi matahari. Kita posisikan di posisi yang mendapat sinar matahari pagi dulu selama 1 bulan. Setelah itu kita pindahkan ke posisi yang dapat sinar matahari sore selama 1 bulan. Setelah itu pindahkan posisi yang dapat matahari full dari pagi sampai sore selama 1 bulan. Nah, proses ini cukup panjang dan kita menghindari stres saat bahan kita program. Ketika stres saat bahan kita program kena matahari full, sangat susah untuk memulihkannya. Anting putri tanaman yang bandel, butuh sinar matahari dan asupan air yang sangat baik. Full sinar matahari dan full air, penyiraman pun bisa kita lakukan 3 kali sehari. Tapi perlu diingat, anting putri tetap makhluk hidup yang ketika perlakuannya tidak tepat dan benar, sangat mungkin untuk mati. Hanya itu saja dari saya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga dunia peranting putrian kita semakin maju, dunia perbonsaian kita semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa matikan tombol subscribe merahnya, share, like, and comment. Jangan lupa hidupkan belnya.